Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 MIA. Hari ini kita ketemu lagi dengan mapel fisika. Nah, untuk bab pertama ini kita akan belajar tentang listrik arus searah. Apa sih listrik arus searah itu? Listrik berasal dari kata elektron yang berarti batu ambar. Jika sebuah batu ambar digosok dengan kain sutra, maka batu akan dapat menarik benda-benda ringan seperti sobekan kertas. Dari hal tersebut, maka dikatakan batu ambar tersebut bermuatan listrik. Kemudian untuk arus listrik searah atau biasa disingkat dengan DC, yaitu direct current, adalah aliran elektron dari suatu titik yang berenergi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah. Rangkaian listrik arus searah. Beberapa hukum yang akan kita pelajari pada rangkaian listrik arus searah antara lain yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm itu menerangkan jika beda potensial pada ujung kawat dapat dipertahankan konstan, maka akan menimbulkan aliran muatan listrik atau yang disebut dengan aliran arus listrik. Definisi arus listrik itu adalah dituliskan dengan lambang I, yaitu dan jumlah muatan listrik dilambangkan dengan huruf Q yang mengalir dalam penghantar tiap satuan waktu. Jadi 1 ampere sama dengan 1 kolom per detik. Nah, untuk rumus matematisnya, I atau arus itu sama dengan Q per T. Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff dibagi menjadi 2, yaitu Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 adalah hukum Kirchhoff tentang arus. Jumlah aljabar keseluruhan arus yang menuju titik percabangan adalah 0. Titik percabangan adalah titik pertemuan 3 atau lebih arus ke atau dari unsur rangkaian atau sumber tegangan. Hukum Kirchhoff 2 itu tentang tegangan. Jika tadi hukum Kirchhoff 1 itu tentang arus, maka Kirchhoff 2 tentang tegangan. Jumlah aljabar keseluruhan penurunan tegangan atau voltage drops dalam suatu rangkaian tertutup atau loop yang dibaca satu arah tertentu sama dengan 0. Kita coba contoh hukum Kirchhoff 1 ya. Diperhatikan, dalam hukum ini dipakai suatu perjanjian bahwa arus yang menuju titik percabangan ditulis dengan tanda positif dan arus yang tidak menuju atau meninggalkan atau keluar dari titik percabangan ditulis dengan tanda negatif. Ilustrasinya seperti ini. Jadi di sini ada arus I1, I2, I3 dan I4 ya, yang melewati titik percabangan. Nah, titik percabangannya itu di sini nih. Ada titik percabangan. Nah, kalian bisa menganalisis panahnya. Di sini I1 itu panahnya ke kanan atau menuju ke titik percabangan. I2 panahnya mengarah ke bawah, yaitu menuju titik cabang. Sedangkan untuk arus I4 itu mengarah ke atas, sama, yaitu menuju titik percabangan. Nah, I3 dia panahnya menjauhi atau keluar dari titik. I3 panahnya ke kanan, berarti dia keluar atau menjauhi atau meninggalkan titik percabangan. Maka bisa disimpulkan bahwa I1 ditambah I2 ditambah I3 itu sama dengan ditambah I4 itu sama dengan I3, atau I1 ditambah I2 dikurangi
I3 ditambah I4 sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya kita coba ke latihan yang kedua. Berdasarkan ilustrasi pada slide 5 yaitu slide sebelumnya, jika diketahui I1 2 ampere, I3 6 ampere, I2 3 ampere, maka berapa nilai dari I4? Nah, dari gambar 5 ini kita sudah tahu bahwa jumlah I masuk itu harus sama dengan jumlah I keluar. I masuknya ada I1 plus I2 plus I4 sama dengan I3. I1 kita masukkan 2 ditambah I2 kita masukkan 3 ampere ditambah I4 dicari ya, berarti kita masih tetap menulis I4 sama dengan I3. I3 nya diketahui 6. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 5 ditambah I4 sama dengan 6. Jadi ketika kita mencari I4, maka 6 dikurangi 5. 5 pindah ruas ya, 6 dikurangi 5 berarti 1. Maka I4 nya sama dengan 1 ampere. Bisa dipahami ya? Kita coba contoh yang lain. Jika ada gambar seperti ini kalian harus tahu bahwa titik percabangannya di tengah ya. Ini ada gambar kuningnya, ini menandakan bahwa dia titik cabang. Ada I1, I2, I3 dan I4. Kalian lihat panahnya yang masuk titik cabang sama yang keluar. Sudah ada yang diketahui yaitu I1 sebesar 4 ampere, I2 2 ampere, I3 10 ampere. Nah, yang ditanyakan adalah I4. I4 nya nanti berapa ampere? Kita hitung seperti contoh sebelumnya, bahwa jumlah I masuk sama dengan I keluar. Kalian harus tahu ya, ini rumusnya atau konsepnya, bahwa arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Tinggal kita amati yang masuk I berapa, yang keluar I berapa. Nah, ternyata yang masuk adalah I1 dan ini ya, ini masuk titik cabang itu I1 dan I3. Nah, yang keluarnya I2 dan I4. Kita masukkan ke rumus. I masuk I1 plus I3 sama dengan I keluar I2 plus I4. I1 kita tulis 4, I3 10 sama dengan I2 nya sudah ada yaitu 2 ampere ditambah I4. 4 plus 10 yaitu 40. Ini kan 2 di ruas kanan ya, kita pindah aja ke kiri jadinya negatif, sama aja 40 dikurangi 2 yaitu sama dengan I4. I4 nya berarti ketemu 38 ampere. I4 didapat 35 ampere. Bisa dipahami ya sampai sini? Untuk Kirchhoff 1 hanya mempelajari jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.